Iya, om kan juga. Setelah mama. Setelah mama. Nah, mama dulu baru saya. Iya. Itu Mama dulu. Iya. Iya. Itu saya mau telepon om Trian juga. tapi bagus sih. Kenapa? Enak, bagus kan? Segar darah. Kok siang? Halo teman-teman sekalian, sahabat dan kenalan, serta yang dicintai. Saya akan bercerita tentang indahnya Labuan Bajo. Saya akan meramu cerita ini dengan topik bulan di atas Brigita. Mengapa saya mengatakan bulan di atas Brigita? Saya menjelang hari kepulangan saya ke Jakarta, saya diajak oleh Bapak Dani dan Mama Dani untuk sebuah sensasi yang luar biasa. Dan itu saya akui ya, memang luar biasa. Kami berencana untuk makan malam di atas kapal. Nah, kapal itu namanya Maimun. Sebuah kapal pinisi yang menyediakan makanan malam dengan harga terjangkau kantong pandemi. Nah, di samping kapal Maimun itu ada sebuah kapal kecil yang juga kapal kayu pinisi antik namanya Brigita. Nah, saya dalam hati kok bertanya, ini ada apa nih? Kok dua kapal ini berdempetan? Namun untuk sampai ke situ saya akan mengajak kita semua bagaimana saya bisa sampai di atas kapal Maimun ini. Atas inisiatif dari Bapak Dani dan Mama Dani serta anaknya Ichen, dia bilang, Om Tian, mari kita nikmati hari-hari terakhir di Labuan Bajo. Oke, saya bilang, kita makan malam di atas kapal. Wah, yang benar aja, benar ada. Maka sepintaslah secara singkat dia menceritakan bagaimana seorang yang bernama Om Fred Terosari atau biasa disapa Om Fred itu punya punya kapal yang namanya Maimun. Lalu saya bertanya, siapa? Dalam perjalanan menuju pelabuhan laut Labuan Bajo dari rumah kira-kira 10 menit atau 15 menit itu, akhirnya kami bersandar di atas pelabuhan itu. Kami parkir kendaraan kami di pelabuhan dan ternyata seorang sudah menunggu kami di bawah speedboat. Saya mengikuti aja apa yang diperintahkan, bahwa harus turun dan hati-hati, terus tetap prokes. Nah, setelah semuanya merasa yakin, kami naik ke speedboat. Satu persatu kami naik. Dan rupanya yang mengendarai speedboat ini adalah seorang anak kelahiran Jakarta. Nama anak ini Joshua. Luar biasa. Saya tidak menyangka seorang anak mama kota atau ibu kota itu berperan sebagai driver speedboat. Terbayang dalam ingatan saya manjanya anak-anak ibu kota. Joshua tidak demikian. Mungkin demikianlah karakter anak Karitas, demikian katanya. Lalu kami dikendarain di bawah Kapten Joshua, bercelana pendek kuning, berjaket dan bertas pinggang, meluncur ke kapal Maimun. Dari kejauhan saya melihat banyak sekali kapal terparkir di atas permukaan laut di bibir pantai Labuan Bajo. Lalu saya bertanya, ini kapal ngapain begini? Katanya gini, ini sudah hampir 2 tahun ini kapal ini pada parkir begini. Mereka nggak berlayar, nggak ada tamu. Terus gimana biaya operasionalnya? Ya begitu loh. Jadi mengurangi karyawan, mengurangi tenaga ABK,
semua. Jadi yang ada itu cuma penjaga kapal. Miris dengarnya dan sedih menurut saya. Dan sangat sedih ya. Karena menurut cerita Joshua, beda dengan mobil. Kalau mobil diparkir lepas, udah selesai. Tapi kalau sebuah kapal pinisi atau kapal laut, diparkir itu ada biayanya. Biaya solarnya, biaya penjaganya, biaya elektrikal, penerangannya, dan semua itu terus berputar setiap hari. Dalam cerita perjalanan itu akhirnya kami sampai di lambung kapal Maimun. Terlihat di atas badan kapal seorang berambut putih perak, bercelana pendek putih, berbadan hitam, hidung mancung. Saya sempat berpikir ini orang Spanyol kali. Dengan ramah dia menyapa kami. Ayo silakan Om Richard silakan. Ayo Mama Dani. Rupanya mereka sudah akrab. Dan yang belum kenal baik saya. Lalu sampai di geladak kapal, kami sempat ngobrol. Dan ternyata beliaulah yang namanya Om Fred Rosari. Nampak sangat ramah dan sangat entertainer. Lalu saya tertarik untuk mendengar tahu lebih jauh. Sebagai apa dan siapakah orang ini? Di atas kapal yang indah, dia berkesempatan untuk memperkenalkan seluruh isi kapal. Mulai dari kamar, dapur, kamar mandi, toilet, ruang mesin. Pertanyaan saya, siapa yang mengerjakan ini? Atau siapa yang memaintain ini? Dengan santai dia menjawab, saya sendiri Om. Wah, yang benar aja. Pada saat dia menceritakan itu, posisi kami sudah berada di pintu dapur kapal. Ternyata si Joshua yang anak Jakarta itu sudah bermain pisau dengan mengiris sayur dan membersihkan ikan yang akan kami santap. Luar biasa kedua orang ini, bapak dan anak, Om Fred Rosari dan Joshua Rosari. Lagi buat bumbuin ikan segar. Ini segar luar biasa ini. Matinya cuma sekali ini. Nggak mati berkali-kali kayak makan di Jakarta ini. Nah, ini matinya cuma sekali, segar. Ya, kita keliling lagi. Ya. Lalu tidak lama kemudian, sang ibu datang menghampiri dan mengucapkan selamat datang di atas kapal Maimun. Saya sangat terharu dan bangga sekali soal penyambutan mereka di atas kapal Maimun. Luar biasa ramahnya dan membuat orang betah. Dalam benak saya, orang ini dapat menciptakan kebahagiaan. Dan benar adanya. Di dapur itu terjadi permainan pisau yang cukup seru dan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sang ibu, Joshua dan Om Fred Rosari. Mereka mempersiapkan makan malam untuk kami. Selain saya dan Bapak Dani, Mama Dani dan Ichen, ada juga beberapa tamu yang juga merupakan langganan di situ. Jadi menunggu jadwal pesawat penerbangan, mereka sudah 3 kali datang makan malam di atas kapal Maimun. Kesempatan menunggu makan malam, menjelang sunset, kami mulai berfotoria. Ternyata Om Fred sudah tahu, kenikmatan bagi seorang tamu adalah foto-foto. Nah, ini luar biasa. Saya semakin dalam untuk mempelajari sang Om Alfred ini. Lebih banyak yang ingin saya tahu. Di samping kapal Maimun bersandar pula
kapal kayu pinisi Brigita. Dan ikatannya menjadi satu di ujungnya. Ada lagi pertanyaan, ini kapal siapa? Lalu pertanyaan itu muncul terus. Tidak lama kemudian makanan sudah hampir selesai dan Om Fred dan keluarga mempersilahkan kami untuk makan malam. Sebelum makan malam itu kami sempat bercerita. Saya sempat bertanya, Om Fred, ini sebelah ini punya siapa? Oh ya, punya saya juga. Oh, namanya bagus banget, Brigita. Emang ada inspirasi apa namanya Brigita? Oh, itu nama nenek saya. Sampai di situ Om Fred berhenti bercerita. Saya mulai merangkai bahwa kebahagiaan yang paling tinggi saat ini, Om Fred mampu menempatkan Brigita di atas bulan, atau bulan di atas Brigita. Itulah yang menyebabkan mengapa Brigita dan Maimun itu punya daya tarik bagi siapapun yang ingin menikmati indahnya malam di Labuan Bajo. Tahukah Anda, untuk dalam kondisi normal, untuk naik kapal itu dan melakukan perjalanan, Anda bisa menghabiskan puluhan juta. Dan malam itu kami hanya menghabiskan beberapa ratus ribu saja. Puluhannya itu merupakan budi baik dari Om Fred Bersari dan keluarga. Lepas makan malam, kami diberi kesempatan untuk karaoke. Rupanya Om Fred ini punya kebiasaan menyanyi. Semakin terang bagi saya, ini benar orang Spanyol atau paling kurang dia ini orang yang punya kebiasaan menyanyi. Lalu kami bernyanyi lagu-lagu nostalgia di atas kapal, sambil menikmati suasana malam di atas kapal. Dan keluarga Om Fred Bersari beserta anaknya dan istri, mereka makan malam di dalam kamar makan kapal. Lepas selesai makan malam, kami bercerita mengenai Om Fred sendiri. Siapakah Om Fred ini? Dia bercerita dia pernah bekerja dan tinggal di Cina, di Shenzhen. Saya kaget. Dugaan saya salah. Dia bukan orang Spanyol, juga bukan orang Indonesia. Mungkin dia orang Cina tapi yang hitam, karena orangnya hitam. Jadi orang bilang itu Hitachi, hitam tapi Cina. Semakin bangga saya berkomunikasi dengan Om Fred dan keluarganya. Orangnya begitu simpel dalam bicara dan begitu humble dalam menyampaikan informasi. Om Fred adalah tipe entertainment sejati, atau tipe penerima tamu yang luar biasa. Saya kira layak beliau untuk menjadi teladan bagi para penerima tamu lainnya yang ada di Labuan Bajo. Cerita malam itu akhirnya sampailah pada perjalanan karir Om Fred yang begitu panjang. Beliau pernah kerja di Shenzhen, China, dan juga pernah punya toko di Glodok dan punya usaha lain-lainnya. Dan dia melepaskan semua itu untuk kembali ke kampung halamannya. Wah, tambah bingung saya. Di mana kampung halaman beliau? Ternyata usut punya usut, Om Fred adalah putra Manggarai. Dia putra Kiso, putra Tanah Rata. Saya tercengang, beliau begitu hebat dalam menyampaikan dan menjalani proses hidup yang begitu fenomenal. Semuanya diceritakan dengan lugas di depan saya. Dan saya merasa bahwa ada sesuatu yang cukup banyak yang... 1, 2, 3. Welcome to Maimun. Nah, ini bagian belakang kapal. Kita akan lihat ini
Ini ada kamar mandi. Kamar mandi nih. Wah. Ini sekarang untuk mengisi waktu maka kita mancing. Ini. Mancing mania, mantap. Ini Mama Dani ada di sini di belakang buritan kapal ini. Ada Icen. Nah, ini luar biasa. Jadi sambil menikmati alam, kita juga mancing. Di atas kapal pinisi. Mari kita lihat. Ini bagian sisi kiri lambung kapal. Nah, sini tempat penyedotan air. Semua lengkap, ruang mesin. Ini ada skoci. Yang mau sholat juga bisa sholat. Luar biasa ini. Nah, untuk tempat santai di depan di buritan kapal. Ini om-om lagi santai ini, menikmati sunset dan tinggalkan kota besar Jakarta. Hilangin penat dengan peraturan yang banyak. Kami sengaja mengungsi ke sini dulu. Ini semoga situasi cepat berlalu. Iya. Kita juga sudah pusing ini dengan aturan. Nah, itu nama kapalnya. Tuh. Ya. Oke. Aduh. Teman-teman sekalian, dalam situasi yang sulit dan terbatas ini, Om Fred mampu mengelola bisnisnya dari yang sebenarnya harus meraup rupiah yang cukup besar. Dia tidak pernah kendor untuk melakukan hal yang kecil sekalipun. Om Fred menawarkan restoran terapung bagi semua orang atau tamu yang berkantong pandemik. Brigita, bulan di atas Brigita menyediakan sensasi luar biasa ini. Dan kalau Anda ingin datang ke sana, ingat satu hal, harus nabung dulu. Uangnya cukup banyak, nikmatnya luar biasa. Demikian yang saya dapat sampaikan. Hubungi kami atau silakan komen, like, and subscribe di bawah ini. Bye bye.